kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Danton 1 siap. Danton 2 siap. Danton 3 siap. Laporan selesai. Laporan saya timbang. Buat Siap. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. pada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Pada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! Mengheningkan kita dipimpin oleh pembina upacara. Menghening kita mulai. Angkasa Raya memuji pahlawan negara. Mampu remaja diri bahan bendera, bela nusa
Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat pembina upacara beserta upacara diistirahatkan. Sudah, kita di depan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
salam sejahtera. Tabibun, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang saya hormati. Wabil khusus kepada anak-anakku yang hari ini luar biasa membanggakan, mengharukan. Mudah-mudahan kehikmatan seperti ini bisa berlangsung pada setiap upacara-upacara berikutnya. Terlebih dahulu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala, atas curahan rahmat nikmatnya yang dilimpahkan pada kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan penuh semangat, karena hari ini merupakan hari yang istimewa, hari yang sangat spesial khususnya bagi bangsa Indonesia ataupun pada kita pada lingkungan ini. Anak-anakku sekalian, pada pelaksanaan upacara ini sebagaimana telah kalian pahami dan kalian mengerti, 95 tahun yang lalu bangsa kita, bangsa Indonesia, terutama dari kalangan pemuda, baik yang menamakan dirinya Jong Islamic Bond, Jong Ambon, Jong Java, Jong Celebes, dan seterusnya, begitu banyak dari pemuda dan pemudi pada waktu itu, tepatnya pada pelaksanaan Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Mereka telah mengikrarkan suatu sumpah yang suci sebagaimana telah dibacakan oleh teman-teman tadi. Begitu pula kemarin, luar biasa kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, terutama kepada OSIS, pembina kesiswaan yang telah mempersiapkan dan menyongsong dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ini. Dari peserta lomba kemarin, baik itu pidato ataupun puisi, banyak pesan-pesan moral yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan, baik terutama yang menyampaikan isi pidatonya ataupun yang mendengarkan, itu tentunya ada refleksinya, ada tindak lanjutnya, tidak hanya sebagai seremonial. Tadi disampaikan anak-anak sekalian, mengaku bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Siapa Indonesia itu? Siapa anak-anak? Kalian Indonesia apa bukan? Nah, hanya ini ya, itu Belanda berarti. Ya, kelas 9 itu kelas bangsa apa itu? Ya, Indonesia tentunya ya. Kami berharap upacara ini tidak hanya berpanas-panas, tapi betul-betul suatu momentum bagaimana kita menggugah semangat kebangsaan kita, terutama membakar semangat juang. Luar biasa, kemarin juga ada nukilan dari pidato Pak Insinyur Soekarno sebagai tokoh bangsa yang besar. Tentunya masih ingat kalian, apalagi yang menyampaikan, bagaimana isi pidatonya tentang kepemudaan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan bersatu Semeru. Ya, jadi sebenarnya suatu gunung yang ada di Jawa Timur sampai ke akar-akarnya. Kemudian berikutnya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan guncangkan dunia. Luar biasa, ya kata-kata Pak Soekarno. Dan sekarang terbukti anak-anak. Apa buktinya? Ya. Bangsa kita ini memerlukan bangsa, terutama dari kalangan pemuda yang berkualitas. Tolong dengarkan baik-baik. Pemuda yang bermutu. Kalian adalah bagian dari pemuda. Ya. 10 orang saja cukup bagi seorang Soekarno untuk mengguncangkan dunia. Seperti satu contoh.
tentu kalian yang aktif mengikuti bagaimana perkembangan terutama di media sosial. Kalian tentunya kenal dengan seseorang penyandang cacat tunanetra, Putri Aryani. Ada yang kenal? Iya. Apa yang mereka yang dia peroleh apa dari seorang Putri Aryani? Ya, yang notabene-nya tidak bisa melihat. Dia adalah seorang putri Indonesia, punya talenta, punya kemampuan di bidang seni olah vokal, menggoncangkan dunia. Walaupun hanya juara keempat yang The Talent di Amerika, namanya kesohor. Ini suatu bukti, belum lagi tokoh-tokoh pemuda yang lain yang menorehkan sejarah, mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu, anak sekalian, kembali kepada semangat perjuangan, ya, kepemudaan yang telah mewariskan persatuan demi tegaknya kemerdekaan yang sekarang kita nikmati ini. Kami selaku guru semua berharap pada kalian semua untuk tidak mengoyak-ngoyak persatuan yang telah diwariskan oleh pejuang-pejuang kita terdahulu. Jangan sampai persatuan yang sudah ditebus dengan nyawa, harta, dan sebagainya kita lecehkan hanya dengan menuruti hawa nafsu kita. Tolong dengarkan baik-baik anak sekalian. Kalian adalah harapan kami. Kepada siapa kami ini akan melanjutkan perjuangan kalau bukan pada pundak-pundak kalian ini. Tolong camkan baik-baik. Kalian sekolah di sini bukan main-main. Nasihat yang disampaikan oleh guru, baik dalam kelas maupun melalui upacara, itu syarat dengan pesan-pesan moral agar kalian menjadi pribadi sebagai penerus bangsa, lebih-lebih pada masa sekarang ini. Dalam perkembangan globalisasi yang sekarang ini yang sudah luar biasa, terutama di kalangan sekolah ataupun anak-anak pelajar sekalipun. Hari Senin kemarin pembina upacara menyampaikan tentang bully. Jauh dari semangat juang kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan 95 tahun yang lalu. Kita belum bisa berbuat untuk bangsa, malah kita menimbulkan bibit-bibit yang menimbulkan perpecahan. Dengan bully itu tentunya akan menumbuhkan suatu konflik-konflik ataupun perpecahan-perpecahan sehingga nantinya akan merusak tatanan kesatuan bangsa. Ini tidak boleh terjadi di sekolah kita. Tolong dengarkan baik-baik. Hampir tiap hari ada laporan begini dan begitu. Maka melalui momentum Hari Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda yang ke-95 ini, mari kita sadar anak-anak sekalian. Kalau Pak Soekarno perlu 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia, kita tidak usah mengguncangkan dunia, menggetarkan sekolah ini saja. Apa yang harus kita perbuat? Mari kita sama-sama berpikir, terutama para anak sekalian. Sudah berapa juta kata yang disampaikan di hadapan kalian tentang sampah, tentang bolos, tentang bully. Tidak ada perubahan. Mari sama-sama kita merenung anak sekalian. Mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat, malu kita ini sebagai bagian dari bangsa yang besar ini, kalau tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, minimal kita tidak membuat kerusakan, minimal kita tidak mencederai persatuan, terutama pada teman-teman kita, pada masyarakat. Mari kita hilangkan rasa ego, kita hilangkan merasa lebih baik daripada yang lain. Masih ngomong,
Untuk apa kalau memakai pakaian seperti ini? Harusnya dari rumah sudah menyemangati, sudah merasa saya wakil dari suatu suku tertentu. Tidak hanya berdandan rapi dan cantik ataupun ganteng, tapi betul-betul menjiwai bagaimana semangat jiwa pemuda kita dulu untuk bisa merebut persatuan hingga kemerdekaan. Ini yang tidak kalian sadari. Sekolah hanya main-main. Kapan kita akan menjadi bangsa yang besar kalau pemuda-pemudanya mentalnya seperti ini? Jauh kalau kita bandingkan nanti dengan pemuda-pemuda 95 tahun yang lalu. Kita untuk berbuat dari sendiri saja dulu dengan sekolah lingkungan masyarakat. Apalagi untuk skala nasional anak-anak ya. Maka dari itu kita harus belajar sejarah. Pak Soekarno mengatakan jas merah. Jangan melupakan sejarah. Karena sejarah itu betul-betul sangat dipentingkan bagaimana agar kita mewarisi semangat juang. Semangat nasionalisme yang tinggi. Kalau ini sudah tidak ada dalam hati sanubari kalian, maka akan timbul rasa egois. Ya, yang penting saya aman, yang penting saya selamat, yang penting saya kenyang. Ini tidak boleh terjadi sebagai generasi penerus bangsa, anak sekalian. Jadi mari melalui momentum ini sekali lagi saya ulangi dengan mengambil hikmah peringatan Hari Sumpah Pemuda, kita bagian ya terutama kalian dari pemuda punya semangat. Kemarin ada dari sebagian yang lomba pidato, tidak hanya sebagai ucapan saja, tapi bagaimana konsekuensinya, bagaimana pelaksanaannya sehari-hari. Mari kita wujudkan di sekolah sebagai pemuda harapan bangsa yang punya semangat. Ya, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang telah mempersiapkan diri, terutama kepada petugas upacara yang begitu baik, kepada semuanya ya yang telah mendukung kegiatan ini, juga kepada Pak Andre terutama yang susah payah, dan panitia-panitia lomba lainnya semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan peringatan ini menjadikan tonggak untuk kita bangkit lebih baik lagi. Kita wujudkan sekolah kita yang bermutu. Itu saja, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak pantas ataupun yang melukai perasaan kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia, musisi untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur.
Ya Allah yang Maha Pemurah, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, serta jadikanlah kami anak yang soleh, yang berbakti kepadamu dan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah kami generasi muda pembawa bunga dan buah yang bermanfaat untuk dipersembahkan kepada nusa, bangsa, serta agama. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri, kreatif, demi memajukan kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah pemuda Indonesia menjadi pemimpin dunia dan berilah kekuatan dan bimbingan-Mu. Ya Allah yang Maha Perkasa. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah para pemudi kami menjadi pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, selalu mengenakan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelapor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Jauhkanlah sifat tamak, iri dan dengki, serta segala perilaku yang menjadi larangan agama dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Acara hari peringatan Sumpah Pemuda selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan.